saya Widya Wulan Saripraso dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi D3 Kesehatan Gigi. Pasti ibu-ibu bertanya, tujuan saya datang di sini untuk apa? Jadi tujuan saya datang di sini dan mengumpulkan ibu-ibu semua untuk melakukan penyuluhan tentang kesehatan gigi, khususnya yaitu jadi ibu-ibu di sini saya akan menggunakan judul halitosis, yaitu menggunakan media leaflet. Jadi saya akan membagikan kepada ibu-ibu supaya sebagai panduan dalam penyuluhan ini. Semuanya sudah dapat kok Ibu? Sudah. Jadi di sini saya akan membahas tentang halitosis atau bau mulut. Di sini ada 4 topik yang saya akan bawakan. Yang pertama, pengertian dari halitosis. Yang kedua yaitu penyebab dari halitosis. Yang ketiga, proses terjadinya halitosis, dan yang keempat, cara pencegahan dari halitosis. Yang pertama, ibu buka di situ. Pengertian dari halitosis. Halitosis adalah suatu keberadaan di mana terjadi bau yang tidak sedap saat seseorang bernafas. Jadi, bau yang tidak sedap keluar dari mulut kita itu penyebabnya adalah bisa jadi penyakit sistemik seperti mengidap penyakit diabetes, jantung, kemudian merokok. Di sini ibu-ibu ada yang merokok? Tidak. Kadang kita di masyarakat. Jadi ibu kan punya suami, dia merokok atau ibu. Jadi saran saya, ibu tolong ingatkan bapak supaya jangan terlalu merokok, karena merokok bisa menyebabkan bau mulut yang tidak sedap, apalagi bapak jarang menyikat gigi dan bisa mengakibatkan gigi suami ibu menjadi rusak. Anak saya juga. Anak juga? Iya, yang SMA. Itu sudah SMA sudah merokok. Iya, karena di bagian mana ya? Jadi ibu minta tolong ya ibu, sampaikan di suami dan anaknya supaya merokoknya dikurangi, supaya terhindar dari bau mulut atau dari yang selanjutnya yaitu mulut kering. Jadi kalau mulut kering itu biasa akibatnya karena apa? Kurang minum air. Mama juga mulut kering juga bisa disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Contohnya kita kurang makan buah jeruk atau makan sayur-sayuran atau buah-buahan yang berserat. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat yaitu kurang menjaga kebersihan gigi dan mulut dan gigi. Yaitu ibu-ibu jarang menyikat gigi, jarang membersihkan gigi yang baik dan benar, sering mengonsumsi makanan yang manis-manis seperti coklat, permen atau cake gitu. Habis itu tadi yang saya sudah sampaikan, merokok. Bapak-bapak, untuk bapak-bapak. Tapi kadang ibu-ibu juga merokok sih. Habis vape itu, vape juga salah satu mengakibatkan kita kurang bagus. ini dia biasa bagus makan sayurnya juga sedih. Ibu, jadi kurang menjaga kebersihan mulut dan gigi itu saran saya kepada ibu-ibu semua dan
kerja lainnya itu suami kan termasuk keluarga juga tuh. Iya. Jadi rajin-rajinlah untuk membersihkan gigi dan menjaga kesehatan gigi. Kemudian proses terjadinya halitosis. Jadi halitosis itu diawali dari mulut kering. Jadi kita kalau kurang mengonsumsi air atau mengonsumsi vitamin C, mulut kita menjadi kering. Atau kita makan makanan yang berbau khas seperti bawang putih, kayak kalau buah-buahan tuh kayak durian, jengkol, gitu bisa mengakibatkan bau mulut yang tidak sedap. Jadi kalau kita sudah makan makanan yang baunya tidak sedap seperti itu, kita harus rajin-rajin untuk membersihkan kesehatan gigi dan mulut kita. Kemudian cara pencegahan dari halitosis. Yang pertama, menggosok gigi 2 kali sehari, yaitu pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Kemudian menggunakan benang gigi. Yang ketiga yaitu menghindari merokok. Jadi bagi ibu-ibu yang mempunyai anak atau mempunyai suami atau keluarga yang mengonsumsi merokok, minta tolong untuk menyampaikan kepada mereka untuk jarang-jarang untuk mengonsumsi rokok. Kalau mereka sering mengonsumsi rokok, saran saya supaya sampaikan kepada mereka untuk membersihkan gigi dan mulut mereka secara baik dan benar. Kemudian banyak pencegahannya yang berikut, yaitu banyak mengonsumsi air putih supaya yang pertama tadi gigi kita, mulut kita tidak kering, sehingga tidak mengakibatkan bau mulut. Kemudian kontrol ke dokter gigi, yaitu untuk orang dewasa 6 bulan sekali dan untuk anak-anak ibu itu 3 bulan sekali. Paham dong? Seberapa tuh? Baik ibu-ibu, sekian materi yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada yang belum ibu-ibu mengerti atau ibu-ibu pahami, ibu-ibu bisa bertanya. Ya ibu, namanya siapa ibu? Ibu Jingga. Oke, baik Ibu Jingga. Oke, ibu nama siapa ibu? Vanessa. Oh, Ibu Vanessa. Silakan ibu. Tadi kan di cara pencegahan itu tadi kakak ada sebut bilang cara pencegahan itu menggosok gigi dan lain-lain itu. Yang saya mau tanya itu yang bagian keempat banyak mengkonsumsi air putih. Nah, yang jadi pertanyaan saya, satu hari itu kita konsumsi air putih itu berapa banyak? Kalau satu hari? Ya, satu hari. Satu hari itu kita mengonsumsi 2 liter. Jadi biasa kita pakai gelasnya itu berukuran 230 ml. Sama dengan 8 gelas. Jadi nanti ibu-ibu ukur gelas ibu-ibu mari. Ukur di rumah. Kalau ada meter bisa toh ukur gelasnya. Kalau 230 ml itu 8 gelas dalam satu hari. Berarti Itu sama 8 kalinya itu gelas 230 ml. bukan? Iya. Gelasnya itu ukurannya 230 ml. Iya. Berarti 8 kali minum pakai gelas. Iya. Jadi sama dengan 2 liter. 2 liter. Atau ibu-ibu bisa Lebih dari 2 liter pun bisa. tapi jangan terlalu banyak. Nanti perutnya kumpul ibu. Iya. Tapi yang dianjurkan tuh satu hari 2 liter. Iya. Makasih ibu. Saya suka. Ibu siapa? Feby. Oh, Ibu Feby. Silakan ibu. Jadi di sini tadi salah satu penyebab dari bau mulut itu adalah penyakit sistemik. Nih kakak saya mau tanya sebenarnya contoh penyakit sistemik yang bisa menyebabkan bau mulut itu apa?
Kalau penyakit sistemik salah satunya yaitu diabetes. Diabetes itu bisa mengakibatkan bau mulut. Tetapi ada beberapa orang yang mengidap penyakit diabetes tapi tidak mempunyai bau mulut yang tajam atau berlebihan. Jadi kalau kita sudah tahu kita mengidap penyakit diabetes, rajin-rajinlah untuk membersihkan kesehatan gigi dan mulut kita supaya tidak menimbulkan bau mulut. Terima kasih Feby. Ada lagi? Saya Ya Ibu. Ibu anak. Oh Ibu Ana. Silahkan Ibu. Saya kan kalau makan apa biasa pesan ayam geprek atau apa begitu kan dia punya bawang tuh banyak tuh Ibu. Jadi kalau kadang makan atau kayak makan pete atau jengkol begitu sudah sikat gigi Bu, kita sudah sikat gigi, sudah bumbu apa sudah sikat gigi tapi dia pembau tuh tetap menempel tuh Ibu. Itu bagaimana? Oh jadi Ibu makan makanan yang kayak jengkol, pete begitu tapi Bawang putih bawang sering. kalau Ibu mengonsumsi itu setelah itu Ibu menyikat gigi tapi bau mulutnya masih ada. Iya. Jadi pencegahan, solusinya yaitu menggunakan obat kumur. Oh iya, saya tidak pernah kumis. Jadi Ibu harus memakai obat kumur. Atau mungkin Ibu menyikat gigi yang kurang baik dan benar begitu kan. Kadang kita di rumah kan kita cuma sikat gigi tuh cepat-cepat begini. Ini kan berapa menit itu? 2 sampai 3 menit begitu. Dan sikat giginya itu jangan terlalu keras Ibu karena bisa mengakibatkan gigi kita menjadi rusak. Bukannya kalau yang keras itu biar bersih kayak Tidak Ibu, kalau marah saja. Jadi dia bulu tuh harus lembut juga atau Iya, bulu sikat gigi itu harus lembut dan memilih sikat gigi itu jangan yang berbahan yang keras. Ya, ada yang sikat gigi yang dia punya bulu keras dan dia punya gagalnya atau dia punya itu yang itu kan ada yang keras, ada yang kayak karet begitu. Nah, harusnya yang pakai yang lunak itu supaya kalau kita menyikat gigi di belakangnya itu kalau kena usus kita jangan sakit. ya oke baik Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Pas. Ready? Itu berapa? SN. Baik Ibu-ibu, terima kasih sudah bertanya. Selanjutnya saya akan merangkum yang sudah tadi saya jelaskan. Jadi saya jelaskan kembali supaya ibu-ibu bisa mengingatnya lebih dalam. Oke, baik. Itu pertama pengertian halitosis. Halitosis adalah suatu keberadaan di mana terjadi bau mulut yang tidak sedap saat seseorang bernafas. Itu disebabkan oleh penyakit sistemik seperti diabetes, jantung, ya, hipertensi, kemudian merokok. Itu bisa salah satu penyebab terjadinya bau mulut. Kemudian mulut kering. Mulut kering itu diakibatkan karena kekurangan vitamin C atau kekurangan air putih. Kemudian kurang menjaga kebersihan gigi dan mulut, jarang menyikat gigi, salah satunya itu bisa mengakibatkan bau mulut juga. Kemudian proses terjadinya halitosis, yaitu halitosis diawali dari mulut kering karena kurang mengonsumsi air putih atau vitamin C. Kemudian makanan yang dikonsumsi berbau khas seperti bawang putih. Bawang putih kan baunya tajam kan? Ya. Jadi kalau kita mengonsumsi bawang putih bisa mengakibatkan bau mulut. Kemudian buah-buahan, durian, sayur-sayuran, pete. Kemudian cara pencegahan terjadinya halitosis, yaitu yang pertama menggosok gigi 2 kali sehari, yaitu pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Yang kedua, menggunakan benang gigi. Jadi ibu, benang gigi itu
kita biasa temukan di apotik atau toko-toko. Tapi benang gigi itu beda dengan benang jahit ya ibu-ibu, jangan salah beli. Kemudian menghindari merokok. Selanjutnya itu banyak mengonsumsi air putih, buah-buahan yang berserat, sayur-sayuran. Kemudian kontrol ke dokter gigi, yaitu untuk anak-anak 3 bulan sekali dan untuk orang dewasa 6 bulan sekali. Baik ibu-ibu, sekian dari penjelasan saya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dan apa yang ibu-ibu dapatkan tadi bisa bermanfaat untuk ibu-ibu dan keluarga ibu dan lingkungan ibu-ibu. Amin. Jadi ibu nanti disampaikan kepada bapak ya dari merokoknya. Ya, Kak. Dan anak ibu juga kan Iya. masih SMA toh, Iya. jadi harusnya jangan merokok dulu. Kan masih anak pelajar. Terima kasih ibu. Selamat.